Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan, semuanya bersuka cita hari ini. Amin. Kita bersyukur hari ini di penghujung bulan ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk boleh datang ke bait-Nya yang kudus. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu. Kita bertukar di hadapan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan jika pemeliharaan-Mu sempurna bagi setiap kami, dan kami masih diberikan kesempatan untuk boleh menghampiri rumah-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni setiap pelanggaran kami sepanjang minggu ini Tuhan. Bila saat ini kami berkenan Tuhan di hadapan-Mu, layak menaikkan setiap syukur kami, pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Allah Roh Kudus, penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi seisi ruangan ini oleh kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian-Nya. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus
tujuan hatimu. Benar Tuhan, Engkau besar. And sing my soul. Benar Tuhan, besar Engkau, Raja di atas segala raja, pemilik setiap kehidupan kami. Kau yang layak terima pujian, segala hormat, penyembahan kami. Engkau agung, Engkau mulia, Engkau dasar, Engkau luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami hanya bisa membawa hati kami Tuhan untuk Kau baharui hari ini, untuk Kau urapi, untuk Kau jamah oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau tabiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar hanya Engkau sajalah Roh Kudus bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Menguasai seisi ruangan ini, baik secara offline maupun online Tuhan. Kuasa-Mu, hadirat-Mu sama. Kau mau membuat setiap hati kami untuk lebih lagi memuji Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu. Bila isi hati-Mu Tuhan tersampaikan bagi setiap kami hari ini, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati juga setiap teman-teman kami yang tidak bisa hadir hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka. Kau yang sanggup menolong mereka, Kau yang sanggup mengingatkan mereka ya Allah Roh Kudus, untuk boleh memiliki kerinduan, menghampiri bait-Mu yang kudus, menikmati hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami akan terus memuji-Mu, menyembah-Mu, bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Setiap kita yang siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan terus menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau berkata bahwa apapun yang kita pernah tidak lihat, Tuhan menyediakan bagi setiap kita. Amin. Mari katakan sama-sama. Baiklah, benar dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, karena timbul di dalam hati.
mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena hanya itu yang bisa kami berikan Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Dan sampai pada akhirnya Engkau menemukan kami tetap setia melayani. Katakan sama-sama, Tuhan mau menyenangkan-Mu. Yes, Lord. Tuhan bermurah hati, Amin. jadi rencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan kuserahkan hidupku. Tuhan ku serahkan hatiku. Semua kami berikan Tuhan. Semua ku berikan padamu. Tulus dan hingga tulus selalu. Hanya aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan. Hanya itu, Hanya itu kerinduanku. menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari naikkan lagi sebuah pujian ini. Katakan sama-sama. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bermurah hati, Jadikan kami Tuhan. jadi rencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan kuserahkan. Tuhan ku serahkan padamu. Semua ku berikan. Semua ku berikan padamu. Tulus dan Hingga tulus selalu.
Ratakan nama Shikara Lapa. Ratakan nama Yashikara Lapa. Sungguh kami mengucap syukur di hari Sabat Tuhan ini, di mana kami bisa memuji, di mana kami bisa menyembah, datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala ucapan syukur kami bahwa Yesus yang terbaik atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, Roh Kudus, mohon pertolonganmu, mohon kuasamu, hikmat Tuhan, hikmat Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa mampu menerima firman ini, supaya kami bisa belajar, menerapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sampai Tuhan menjemput kami. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar firman ini. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Kita bersyukur di penghujung bulan ini. Kalau minggu depan sudah bulan 11. Puji Tuhan, kita sebentar lagi berulang tahun. Ulang tahun yang keempat, ulang tahun yang ketiga. Pendeta Maneden sudah berumur 2 bulan lagi, sudah berumur 3 tahun. Haleluya. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, ada satu ilustrasi yang ingin saya ceritakan buat saudara-saudara semua, kekasih-kekasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini dan baik yang ada di YouTube. Ada seorang ilmuwan. Ilmuwan ini dia sungguh luar biasa. Ilmuwan ini adalah bisa dikatakan dia seorang profesor. Dia punya anak 1. Profesor ini sungguh mengaspirasi banyak semua orang karena pemberitaannya, karena ilmunya. Banyak orang berduyun-duyun datang kepadanya untuk mendengarkan mungkin briefing dari dia, mungkin waktu dia memberikan pengarahan. Begitu luar biasa orang melihatnya. Wow, keren, profesor ini luar biasa. Karena begitu banyaknya orang yang mengenal dia, maka dia mau menerapkan apa yang dia didapatkannya daripada mata kuliahnya, dari ilmuannya, maka dia mau menerapkan itu kepada anak tunggalnya ini. Karena orang semua, banyak orang datang, Prof, bagaimana begini? Kami undang profesor untuk memberikan ceramah buat kami, supaya banyak juga orang-orang yang mengerti tentang ilmuwan yang profesor teliti. Dia begitu luar biasa, dia begitu senang melihat banyak orang yang mau mendengar apa yang dia mau sharingkan kepada manusia, orang-orang yang banyak itu. Dalam satu sisi, anaknya kurang tertarik untuk menjadi ilmuwan. Anaknya bekerja, tapi bukan menjadi ilmuwan yang seperti bapaknya mau. Kenapa sih anakku ini nggak mau jadi ilmuwan seperti aku? Aku kan tenar sekali. Itu prinsip daripada seorang ilmuwan ini. Terus
Di dalam perjalanannya, dia sudah menyadari. Dia menyadari apa yang dia pikirkan itu belum tentu itu terrealisasi dalam kehidupan anaknya yang tunggal ini. Untuk itu kita baca di dalam satu ayat. Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11. Sudah dapat ya? Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan. Saya ulangi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Wow. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Sesudah ilmuwan tadi mau menerapkan apa yang ada di dalam kehidupannya kepada anaknya, tidak terrealisasi. Kenapa? Karena setiap umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini, Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah setiap orang. Jadi kita nggak secara pribadi, ilmuwan ini mau menerapkan ilmunya kepada anaknya belum tentu bisa. Belum tentu bisa menerima apa yang diterapkan orang tua ini kepada anaknya. Dan belum tentu juga bisa diterima apa yang dimauin anaknya ini mau diterima dengan bapaknya. Belum tentu. Karena di sini Tuhan bilang, sebab aku ini berarti Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan, mengenai kamu, saya dan aku dan saudara. Tuhan sudah tahu, Tuhan sangat tahu. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah tahu apa yang terbaik atas kehidupanku dan kehidupan saudara-saudara. Maka Tuhan berkata di sini, mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, bukan. Ini firman. Hidup enggak firman ini? Hidup. Tergantung kita percaya atau tidak. Kalau kita tidak percaya, maka firman ini mati. Tapi kalau kita mau merubah pola pikir kita, maka firman ini akan bekerja di dalamnya. Karena firman tidak pernah berbalik. Firman akan terus bekerja untuk merubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, karena ini janji Tuhan. Aku, kata Tuhan, mempunyai rancangan-rancangan yang indah. Seorang tua belum tentu rancangannya baik terhadap anaknya. Mungkin menurut pola pikirnya baik, karena dia dikenal orang, karena dia bisa dibilang termancur di hadapan terhadap masyarakat. Aku juga harus mendudukkan anakku seperti ini. Belum tentu. Karena rancangan Tuhan terhadap orang ilmuwan ini terjadi melalui ilmunya. Tapi terhadap anaknya ini belum tentu bisa terjadi. Di akhir daripada cerita orang ini, ilmuwan ini, pada suatu hari dia berkata, Thomas, ya Pak,
Kita bikinlah namanya Thomas, gak usah Tom deh, Thomas saja. Ini Thomas, bukan Thomas Tarigan. Ini Thomas Tarigan. Bedanya Tom dan Thomas itu aja, ada MAS-nya. Thomas katanya, ya Papa, saya rindu kau mengikuti jejak Papa. Jadi ilmuwan Pak, ya Papa kan profesor. Kalau bisa kau sekarang sudah S2, ambil profesormu supaya kau juga dikenal orang. Oke Pak, saya akan berusaha, kata anaknya. Dan mulailah kuliah anak ini untuk mengambil tesisnya. Dia karena untuk menjadi profesor kan harus ada tesis, harus ada diolah untuk menyatakan dia seorang profesor. Dia berjalan, dia mau mengikuti, dia mau melangkah demi langkah, langkah demi langkah. Dan pada satu saat, satu saat, anaknya ini bilang, dia datang kepada Tuhan, Tuhan, ajari aku Tuhan, supaya aku bisa menjadi profesor seperti bapakku. Tuhan bilang, Tuhan belum menjawab. Dia belum menjawab apa yang dirindukan si Thomas ini. Dan berjalan, begitu sebentar lagi tesisnya mau selesai. Tuhan bilang begini, Thomas, layani aku. Tuhan, tesisku sebentar lagi selesai Tuhan. Aku mau sebentar lagi jadi profesor Tuhan. Tuhan bilang, layani aku. Lama direnungkannya firman itu. Dan pada satu saat, dia sudah mulai mengambil keputusan. Dan semua teman kuliahnya mencari-cari dia. Dia sudah pernah tidak datang lagi ke kampusnya. Karena sibuknya dia untuk membaca firman Tuhan. Dia lupa segala sesuatunya atas apa yang diperintahkan papanya. Dia lupa semuanya. Dia mau belajar, dia mau membaca, dia mau menikmati firman Tuhan. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, dibolak-balik. Firman Tuhan berkata sekali lagi, kau sudah baca semua Thomas, mulai saatnya kau layani aku. Tinggalkan semuanya. Dan dia sudah mengambil tindakan. Dia datang kepada bapaknya, Papa, ya Thomas, dulu silakan. Ada apa? Papa, dalam beberapa waktu ini aku sudah mengambil sikap. Gimana tesismu? Udah bagus, udah selesai, kata papanya. Karena bapaknya udah semangat ini, karena aku sudah mengambil sikap katanya, berarti udah selesai nih. Apanya? Sebentar lagi selesai tesisnya ini. Papa, aku mau melayani Tuhan. Bapaknya ini setengah jantungan dia menerima kabar daripada anaknya ini. Aku mau melayani Tuhan. Dan segala sesuatu yang Papa berikan selama ini, aku sudah mengucap syukur. Tapi mulai hari ini, aku tidak lihat itu lagi. Aku mau melangkahkan kakiku untuk mulai melayani Tuhan. Pada satu saat, papanya ini dia merenung. Dan pas pada satu saat, memang papa dan anaknya ini memang dia orang-orang takut Tuhan. Belum tersentuh saja hatinya saat itu mendengar firman ini. Dan papanya pas pada satu saat membaca firman ini. Pas dia lagi membaca firman ini pagi-pagi, dibukanya di Yeremia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan
yang penuh harapan. Wow. Dan mulailah si bapak ini merasakan begitu hebatnya firman Tuhan ini. Dan dia mulai berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku memaksakan kehendakku selama ini terhadap anakku Thomas. Dan saat ini aku kembalikan Thomas kepada kehendak dan rencana Tuhan. Dan itu yang terbaik Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang terbaik atas kehidupan anakku Thomas. Karena dia sudah membaca firman ini dan dia merenungkan firman ini, betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kasih Yesus atas kehidupanku dan saudara, begitu juga dengan Thomas dan papanya. Apa yang bisa kita dapat daripada pemberitaan firman hari ini? Segala sesuatu yang pernah kita rancangkan, orang tua kita rancangkan, itu belum tentu terjadi atas kehidupan kita. Itu mungkin atas pola pikir, atas kehendak, atas keinginan manusia kita yang ada. Tuhan berkehendak lain atas kehidupan saya dan saudara. Ini teringat lagi jadinya. Saya tambahkan contohnya. Mungkin juga sudah pernah saya katakan di tempat ini. Pas pada satu saat sebelum Papa dipanggil Tuhan, aku waktu itu pulang ke Medan, nggak tahu tak apa hubungannya, alasan waktu itu aku lupa. Dan saya pernah saya katakan di tempat ini. Waktu itu kami mau berangkat dari Medan, dari Pancur ke Kabanjahe untuk ke makam iting saya, orang tua papa saya. Dalam perjalanan kami naik mobil, hanya kami berdua dengan papa. Di dalam mobil itu papa banyak cerita. Dia banyak cerita soal adik-adikku yang ada 4 orang. Sesudah mungkin papa saya agak capek bicaranya, dan aku nggak begitu ini karena aku fokus naik bawa mobil. Aku nggak begitu sor dengar perkataannya itu, karena dibilangnya adikku ini sudah melayani, adikku ini sudah jadi gembala, begini. Ya aku waktu itu kan manusia ini masih manusia partai, nggak masuk dalam pikiranku. Sama dengan si bapak tadi dengan si Thomas, maunya seperti itu gitu. Maunya semua anak-anaknya, puji Tuhan, anak-anaknya yang 4 itu memang semua jadi pendeta-pendeta gitu kan. Mungkin aku yang tertua dari mereka semua, tapi aku belum dijamah Tuhan. Terus papa saya bilang, Cok, dia panggil Cok aku. Cok, kenapa Pak? Aku haus. Ya udah. Aku pikir, belum sampai pada kampung yang kami tuju. Kami pikir kami ada di situ kedai kopi. Kami ngopi di situ. Aku lapar, kata papa lagi. Kalau lapar, ya udah, itu ada mie goreng, makan. Makanlah kami dulu, makan. Selesai makan, naik mobil lagi kami, berangkat sudah selesai, udah sehat Bapak, udah mantap, udah kuat lagi naik mobil, udah. Terus dalam perjalanannya sampai di atas, mungkin dia lagi ceritanya tadi. Kau tahu gak tadi adekmu itu? Apalagi sih Pak? Itu adekmu siap di sekarang, itu yang di Gresik. Dia udah menjadi wakil kepala sekarang di Gresik, di PKI di sana. Ya udah nggak apa-apa lah, apa bagus lah, dia bilang gitu kan. Kepalaku jadi gatal, terus aja itu didengung-dengungkannya, kepalaku gatal jadinya. Dan ujung-ujungnya dia bilang begini, Cok, aku tahu kau anak yang tertua dan engkau yang paling lama dipanggil Tuhan, dan aku percaya pasti seperti doa-doaku selama ini, dan aku sudah lihat anak-anakku semua menjadi gembala-gembala yang luar biasa dipakai Tuhan.
terserah papa aja lah. Terserah papa aja, aku bilang. Karena nggak menarik bagi gua waktu itu. Sampai di kampung kami ke makam papa daripada papaku, bersih-bersih kami balik lagi ke Jakarta, ke Medan. Yang ingin saya mau katakan di sini adalah Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang, sudah menetapkan langkahku sampai 2021 kau boleh menjadi manusia dunia. Waktu itu, waktu melayani di gereja yang lama, mungkin aku jadi manusia masing-masing. Saya percaya masih manusia dunia. Kenapa? Karena belum begitu fokus. Mungkin di situ hanya sekolah, belajar bagaimana menerapkan pelayanan. Dan itu yang kami dapatkan bersama istri di tempat yang lama. Dan hari ini, sejak tahun 2021, begitu COVID datang, Tuhan merubah segala sesuatu dalam kehidupanku. Sama dengan si Thomas tadi. Begitu Tuhan panggil dia, begitu mau Tuhan rubah hatinya, yang menjadi profesor kian tadi berubah menjadi hamba Tuhan. Gak ada yang tahu. Tapi yang tahu adalah satu-satunya firman Tuhan berkata di sini, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, rancangan penuh berkat. Berkat itu bukan soal materi saja, penuh pengharapan. Berpengharapan kepada siapa? Yesus Kristus Tuhan. Itu yang mendapat Thomas. Itu yang merubah Thomas. Itu yang merubah papanya. Bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan umat manusia, Tuhan sudah menetapkan kapan waktunya Tom Jones dan Thomas berubah. Begitu juga dengan saudara-saudara semua. Baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di YouTube. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkahmu. Dan saat ini, melalui firman Tuhan ini, pemberitaan firman ini, berubah setiap langkah-langkah orang yang mendengar firman ini. Dan mendapatkan satu komitmen daripada Tuhan. Mengiring Tuhan. Itulah yang terbaik dalam kehidupan umat manusia. Bukan berarti semua harus jadi pendeta, bukan. Memberikan kehidupan ini menjadi milik Tuhan sepenuhnya, itu yang Tuhan mau. Ada bagian pendeta, ada bagian gembala, ada bagian pendoa, ada bagian WL, ada bagian multimedia. Semuanya untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan pengharapan yang luar biasa kepada semua umat manusia. Rancangan Tuhan beda-beda semua terhadap saya dan saudara. Berbeda pastinya. Tidak bisa sama. Maka mulai hari ini, firman Tuhan ini berkata, bagaimanapun keadaan kita saat ini, berarti kalau keadaan kita sekarang menurut kita kurang baik, berarti sesudah ini waktunya Tuhan merubahnya. Amin. Karena Tuhan berkata, aku tahu rancangan yang baik. Kalau belum sampai kepada tujuan itu yang sesungguhnya, menurut Tuhan itu harus kita lalui. Menurut Tuhan itu harus kita selesaikan dulu, baru bisa naik level. Sama dengan orang untuk menjadikan emas indah, membuat segala sesuatunya menjadi manis di hadapan Tuhan. Hari ini kita baca satu ayat lagi, Roma 8.
Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kan? Coba renungkan firman Tuhan ini pelan-pelan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Saya dan saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini. Itu yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita mau mendengar firman Tuhan itu. Karena kita mendapatkan sesuatu daripada firman Tuhan itu. Maka di sini Tuhan bilang, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi saya dan saudara, bagi aku dan saudara yang mengasihi Yesus Kristus Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang terpanggil? Aku dan saudara baik yang ada di YouTube. Itu namanya orang yang terpanggil. Kenapa? Karena sudah ditetapkan Tuhan menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan. Firman ini berkata hari ini, kalau tadinya rancangan Tuhan terhadap manusia, terhadap saya dan saudara, Tuhan sudah tetapkan satu rancangan, yaitu rancangan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan penuh pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Kristus Yesus tentang keselamatan umat manusia. Maka di ayat Roma ini berkata, kita tahu sekarang, saya dan saudara tahu saat ini bahwa Allah turut bekerja atas kehidupanku dan kehidupanmu. Kenapa? Karena di dalam Yeremia tadi sudah Tuhan katakan, aku tahu rancangan yang baik terhadapmu. Di sini di Roma ini mengatakan, Rasul Paulus berkata kepada tempat PD Taman Eden yang ada di tempat ini dan di YouTube, kita, saya dan saudara, aku dan saudara tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan kecelakaan. Tergantung kita seperti apa merespon firman ini. Kalau menurut kita pahit, tapi firman berkata untuk mendatangkan kebaikan. Kalau sekarang pahit, sekarang susah, sekarang penuh masalah, untuk maju satu step ke depan, ini harus kita lalui untuk mencapai tujuan yang Tuhan rancangkan. Itu harus ada step-stepnya. Naik tangga pertama, naik tangga kedua, naik tangga ketiga, naik tangga keempat, dan seterusnya sampai kita menutup mata. Maka hari ini melalui firman ini, biarlah kita bisa merubah pola pikir bahwa Tuhan sangat baik atas kehidupan saya dan saudara. Tuhan sangat mengenal kita. Tuhan sangat memperdulikan aku dan saudara. Kalau bisa kita meremehkan bahwa Tuhan sangat baik, Tuhan sangat peduli kepadaku dan kepada saudara-saudara, maka saat ini Roh Kudus merubah segala sesuatu untuk kita bisa menyelesaikan step ini. Hati bahwa kalau juru selamat dalam hidup mereka, siang hari ini kami percaya terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa pilihan Israel.
Kami lepaskan mereka dari tempat ini. Salam untuk Israel dalam nama Yesus. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadilah Tuhan apa yang Kau mau di bangsa pilihan-Mu ini. Biar mereka tidak ragu lagi Tuhan, tapi penuh hati mereka percaya bahwa Engkaulah juru selamat satu-satunya dalam hidup mereka. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Dan lewat doa ini Tuhan Yesus, siapapun kami yang masuk di dalam ibadah ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, beban berat Tuhan angkat bebannya Tuhan. Mereka Tuhan yang butuh pertolongan, tolonglah mereka Bapa, tolonglah mereka Tuhan. Mereka Tuhan Yesus yang saat ini terbelenggu oleh dunia ini, mereka dimerdekakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa permohonan kami saat ini kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat sukacita, damai, sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.